Sup, what's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you are watching. Oke, jadi kemarin tuh kan gue ada buat satu video, dua lah basically, gue bagi jadi dua part, dimana gue cerita tentang pengalaman gue tes masuk NUS sama NTU ini. Dan setelah video itu naik, ada beberapa orang yang tanya-tanya gitu, kayak gimana sih tes masuknya dan segala macam. Misalnya kayak dari prosedurnya. Jadi di video kali ini gue mau kayak kumpulin beberapa pertanyaan yang menurut gue lumayan penting dan ditanyakan banyak orang gitu. Oke, jadi yang pertama nih, sering banget orang nanya itu kayak, kok gimana sih cara daftarnya itu, cara daftar tes masuknya itu apa sih langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah daftar step masuknya itu sebenarnya udah lumayan jelas ya di websitenya itu, dan udah ada videonya bahkan. Gue bakal taruh link videonya itu di bawah ini, di description. Kalau misalnya kalian mau nonton, bisa nonton. Dan menurut gue tuh, websitenya itu udah lumayan jelas lah kayak di website NTU sama NUS. So basically, kalian tuh bisa coba googling aja NTU Undergraduate Admission atau NUS Undergraduate Admission. Dari sana itu udah bakal, kalau udah, ya pokoknya yang pertama lah, link pertama tuh udah pasti yang NUS atau NTU biasanya. Dan dari website itu udah ada jelas gitu step-stepnya gitu, apa-apa aja yang diperlukan. Dan itu pasti paling up to date informasinya, karena website itu mereka update terus dari pihak NTU sama NUS. Nah, jadi itu mengapa gue kayak males lah. Bukan males sih, lebih ke gue rasa gak perlu lagi gue buat videonya untuk itu. Oke, pertanyaan kedua. Kok NTU NUS itu perlu gak sih tes TOEFL atau IELTS gitu buat daftarnya? Jawabannya gak perlu ya, soalnya NTU NUS memang gak pernah mewajibkan kita untuk submit nilai TOEFL atau nilai IELTS kita. Jadi untuk daftar itu kita gak perlu ada nilai TOEFL atau nilai IELTS. Kita bisa langsung daftar aja pakai raport sekolah gitu, dan requirements lain lah. Tapi kalau misalnya kalian memang ada nilai TOEFL atau nilai IELTS dan nilainya bagus, saran gue sih taruh aja gitu, masukin aja. Karena paling tidak tuh ya bisa menambah peluang lu untuk lulus seleksi lah buat undangan tes masuk gitu. Itu menurut gue ya. Karena kan ini tes masuknya itu, undangan tes masuknya itu berdasarkan kuota gitu. Jadi misalnya daftar ada 100 orang, kuotanya cuma misalnya 20 orang. Dia milihnya top 20. Itu contohnya ya, sebenarnya lebih dari 20 orang sih yang diterima tes setiap tahunnya. Jadi TOEFL dan IELTS itu gak wajib buat daftar NTU NUS. Karena ntar pas UEE, pas tes masuk itu, mereka juga bakal tes Inggris sendiri, ada tesnya sendiri. Nah, lalu ada yang tanya nih, jadi tes Inggrisnya itu formatnya gimana? Oke, jadi NTU NUS itu format ujiannya itu mereka bakal ada format sendiri, yang berbeda dari TOEFL sama IELTS gitu. Jadi mereka ada cara mereka sendiri lah. Kalau NUS itu 2 tahun lalu pas gua ngambil, itu tesnya itu masih sekedar disuruh writing gitu. Jadi kita diberikan artikel atau topik gitu, habis itu kita disuruh tulis sebuah essay gitu berdasarkan topik tersebut. Nah, jadi gak ada kayak vocabulary segala macam. Mereka tuh judge, nilai lu itu judge kayak lihat kemampuan Inggris itu pure dari tes tertulis itu, jadi writingnya doang. Kalau NTU itu masih ada kayak mengisi gitu, kayak misalnya ada satu cerita lalu ada 000 lalu lu harus isi dengan kosakata yang benar gitu-gitulah. Itu formatnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk formatnya ini seingat gue kalian juga bisa dapat ya, kayak misalnya kalian Google NTU UEE sample paper, NUS UEE sample paper, itu juga bakal ada sampelnya itu gimana. Oke, next, orang-orang juga sering tanya, ke NTU NUS itu ada beasiswanya nggak sih buat murid Indo, dan kalau ada cara daftarnya gimana? Oke, kalau untuk NTU NUS memang ada beasiswa untuk murid dari Indonesia gitu. Dan sebenarnya beasiswanya ada yang dari pihak uni dan ada pihak luar juga. Salah satu contohnya misalnya yang dari pihak luar itu dari CIMB ASEAN Scholarship, itu dari Bank CIMB. Nah, tapi itu prosedurnya beda lagi, itu harus daftar lagi ke CIMB-nya sendiri, dan yang melakukan seleksi itu juga pihak dari CIMB, karena yang memberikan beasiswa itu dari CIMB gitu. Dan masih ada yang lain lah, bisa dicek juga di websitenya itu, yang tadi gue bilang, itu udah lengkap listnya itu semua. Tapi yang paling umum beasiswanya itu 2. Jadi yang satu itu sebutannya ASEAN Scholarship, yang satunya lagi itu sebenarnya lebih ke subsidi sih, subsidi dari pemerintah Singapurnya itu, which is called tuition grant gitu, sebutannya itu tuition grant. Nah, jadi bedanya apa? Basically ASEAN Scholarship itu full scholarship, beasiswanya penuh, jadi lu ditanggung, termasuk dikasih uang saku,
lu dikasih juga tiket buat datang tapi sekali doang ya, bukan untuk PP gitu terus. Lu udah bakal dikasih tiket buat datang dan sekali buat pulang gitu. Anggapannya kayak dalam 4 tahun tuh lu sekali datang sama sekali pulang, nah itu dia ditanggung. Dikasih uang saku, lalu kalau nggak salah juga bakal dikasih uang buat beli laptop, tapi itu sekali doang pas di awal. Lalu ya pokoknya beasiswanya penuh lah, udah mengcover semua biaya-biaya yang ada. Dan satu lagi tuh yang subsidi dari pemerintah. Ini tuh biasa mungkin kalau kalian pernah dengar, yang orang-orang sering bilang itu, oh gue dapat beasiswa nih, tapi 50% doang. Nah kalau yang 50% ini, itu sebenarnya tuition grant biasanya. Which is, pemerintah Singapura itu kayak kasih subsidi uang sekolah bagi kita. Oke, jadi ntar bayar uang sekolah kita cuma bayar 50%-nya. Tapi beasiswa ini, dia tidak mengcover biaya hidup kita. Jadi biaya-biaya yang lain seperti asrama lah, transport segala macam itu kita tanggung sendiri. Untuk detailnya mungkin gue nanti bakal buat videonya lagi, atau kalian bisa cek lah sendiri di websitenya itu. Udah jelas kok apa-apa aja yang bakal di cover. Nah, cara daftar beasiswanya itu bakal, kalau nggak salah bakal ditanya sih, sampai sekarang juga masih sama seharusnya. Kalian tuh bakal ditanya mau nggak apply buat ini, atau kalau NTU tuh mereka ada form lagi ntar. Itu bisa langsung dilihat di websitenya tuh pas kalian daftar buat tes masuknya itu. Udah bakal ditanya kalau kalian memang mau, kalian bisa contreng gitu atau something. Nah, udah jelas sih di websitenya tuh udah bakal kelihatan. Kalau NUS ini, mereka tuh bakal langsung consider lu buat beasiswa. Jadi, lu gak usah daftar lagi. Pokoknya kalian daftar tes masuk, mereka tuh langsung anggap kalian tuh memang udah mau buat di beasiswa juga. Jadi udah otomatis gitu. Kalau dapet, mereka bakal kasih tahu lagi, bakal ada interview lagi. Dan kalau memang kalian beneran dapet dan gak mau, kalian bisa tolak lah istilahnya gitu. Jadi mereka gak wajibkan kita tuh untuk daftar sendiri lagi buat beasiswanya. Jadi langsung otomatis gitu ketika lu daftar buat tes masuknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, style soal tes masuk NTU NUS itu gimana sih? Dan ada rekomendasi buku gak, Kak? Untuk style soalnya tuh bisa dibilang mirip ke A-level gitu ya. Soalnya kan kurikulum di Singapura itu mereka pakainya tuh A-level. Jadi soal-soal tes masuknya itu bisa dibilang ya 11-12 lah sama style-style A-level gitu. Mengenai ada buku rekomendasi atau enggak, gua sendiri sih gak ada buku rekomendasi ya. Soalnya kan seperti yang gua udah cerita di video gua yang kemarin, gua itu gak les, gua tuh juga belajar sendiri, dan gua cuma belajar itu bener-bener belajar itu 1 bulan doang. Jadi gua gak sempat bahkan nyari-nyari buku gitu. Dan yang gua pakai itu cuman buku-buku latihan soal biasa gua yang kurikulum Indo. Gue nyari topiknya yang cocok gitu, gue latihan dari sana. Dan gue juga ada satu website nih, A-Level Maths Tutor. Gue bakal taruh juga linknya di description ntar. Nah itu website udah ada kayak materi-materi dalam A-Level gitu. Jadi dia kayak kasih topik-topik lah, penjelasannya, rumus-rumusnya, istilah-istilahnya. Gue pakai website itu buat, jadi kan misalnya kita udah belajar nih topiknya tuh di Indo. Jadi istilah-istilah semuanya itu kan, gue taunya itu masih dalam bahasa Indonesia gitu. Gue gak tahu istilah dalam Inggrisnya itu apa. Nah jadi gue sering banget pakai website itu buat baca-baca lagi. Oh ternyata istilahnya dalam bahasa Inggris gitu, istilah ini dalam bahasa Inggris gitu. Ya itu aja sih yang gue pakai. Dan di website itu juga bakal ada link untuk materi fisikanya. Jadi ada lagi buat fisiknya itu bisa diakses juga dari link itu. Ntar gue taruh juga di description ini. Jadi kalau misalnya rekomendasi buku sih gue gak ada ya. Cuman kalian mungkin bisa beli aja buku-buku A-level gitu. Buku-buku latihan soal A-level. Udah mirip sih 11-12. Kalian bisa juga lihat soalnya tuh di sampel papernya itu. Jadi ntar sampel papernya tuh mirip-mirip lah sama tes CE-nya tuh, karena kan sampel papernya. Memang kadang sampel paper tuh lebih mudah sih, lebih mudah dibanding ujian aslinya. Tapi formatnya tuh, bentuk soalnya tuh udah mirip sama ujian aslinya gitu. Jadi kalian bisa lihat dari sampel paper, habis itu kalian bisa nyari buku-buku A-level buat latihan-latihan gitu kalau memang kalian mau. Oke, lalu juga lumayan sering orang tuh nanya, kalau misalnya kita lulusan IPA bisa nggak ke jurusan non-saintek, apply buat jurusan non-saintek? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian memang di Indo itu SMA-nya tuh ngambil IPA bukan IPS, dan misalnya pas kuliah ini kalian mau daftarnya, oh gue mau ke bisnis nih atau gue mau ke akuntansi, bisa. Jawabannya bisa, kalian bisa langsung apply. Walaupun nilai raport kalian tuh masih biologi, kimia gitu-gitu tetap bisa kok. Dan memang sudah lumayan banyak sih setahu gue yang gitu dari IPA ke jurusan non-saintek gitu. So itu nggak menjadi sebuah masalah lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu sering juga orang nanya itu nilai rapotnya tuh harus berapa sih nilai rata-ratanya. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya gua rasa sih NTU NUS gak pernah ada patokan ya, jujur aja. Sampai saat ini secara legal di websitenya itu seingat gua sih gak ada kayak,
oh nilai lu harus minimal gitu. Tapi kan undangan buat tes masuk NTU NUS ini itu berdasarkan kuota. Dari tahun ke tahun kita tuh udah kayak lihat polanya gitu, tanda kutip pola ya. Jadi angka ini itu bukan angka resmi lah dari NTU NUS, itu lebih ke dari pengalaman kita pribadi. Angka rapotnya tuh harus berapa baru dapat tes, kalau berapa tuh gak dapat tes gitu-gitu. Kalau misalnya kalian tanya ke gua sih, menurut gua paling aman tuh misalnya rata-rata kalian tuh 88 ke atas. Itu buat amannya. Apakah mungkin di bawah, ketika nilai rata-rata kalian di bawah 88 dan kalian dapat tes? Ya mungkin aja, soalnya kan balik lagi itu sistem kuota. Jadi kalian itu dibandingkan dengan orang-orang yang apply juga. Misalnya dari apply yang 100 orang itu nilainya itu berapa? Nah, mereka ngambil top berapa gitu. Nah, jadi untuk angka ini nggak ada angka spesifik, nggak ada angka yang resmi juga dari NTU NUS. Jadi ini lebih ke pengalaman kita masing-masing. Oh, tahun kemarin itu senior-senior kita berapa? Oh, tahun mereka tuh, oh ternyata nilainya yang segini tuh, oh mereka baru bisa dapat gitu. Nah, kembali lagi gitu sih. Jadi menurut gua tuh kalau mau amannya tuh sebisa mungkin 88 ke atas itu amannya ya. Baru bisa dapat undangan buat tes masuk NTU NUS ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, ada juga nih yang nanya, selama 1 bulan itu belajarnya apa sih? Kan gua cerita nih di video gua yang kemarin, gua tuh belajarnya tuh benar-benar belajarnya tuh cuma 1 bulan doang kira-kira. Karena tesnya itu pas di tanggal 26 Januari seingat gua. Dan gua baru mulai tuh pas awal Januari. Itu tes NUS ya 26 Januari. Pas zaman gua tuh tes NTU-nya tuh sekitar awal Februari. Ya jadi kurang lebih tuh 1 bulan doang lah. Bahkan nggak sampai kalau buat tes NUS itu gua belajarnya tuh nggak sampai sebulan. Jadi dalam sebulan itu sebenarnya gua belajarnya tuh lebih banyak ke ngulang materi sih. Karena kan walaupun mereka memang topik A-level, tapi kan sebenarnya contoh mat itu kan banyak topik-topik yang juga kita pelajari di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu udah ada gitu, udah bisa. Jadi gua tuh basically cuma belajar istilah Inggrisnya tuh apa. Gua mau tahu, oh sebutannya misalnya panjang itu di Inggris tuh sebutannya apa gitu. Lebar itu sebutannya di Inggris apa gitu-gitulah. Pas sebulan itu ya udah gua fokus ngulang materi-materi yang gua udah belajar dulu, istilah Inggrisnya apa, konsepnya itu gimana. Dan oke, ada juga materi-materi baru yang gue pelajari. Jadi di 1 bulan itu, gue fokusnya tuh ngulang sama pelajari materi-materi yang nggak ada di kurikulum Indo. Nah, untuk materi-materi yang nggak ada di kurikulum Indo, menurut gue sih, apakah penting-penting banget? Mau dibilang nggak penting, nggak bisa sih. Jadi, pelajari aja kalau bisa, sebisa mungkin pelajari. Tapi memang, contohnya kayak McLaurin gini, McLaurin series, sampai saat ini, setahu gue nggak pernah muncul di soal tes masuk NTU NUS-nya ini ya. McLaurin itu salah satu topik lah yang kayaknya nggak pernah sama sekali mereka tes pas tes masuk gitu. Tapi nggak tahu, mungkin tiba-tiba mereka sadar atau mereka nonton video ini kan, tiba-tiba tahun depan mereka keluarin gitu satu soal. Tapi so far sih belum pernah. Jadi menurut gua, kalau kalian nanya ke gua, belajarnya itu mau belajar apa sih? Paling penting pelajari hal-hal yang lu udah pelajari itu, misalnya yang udah ada di kurikulum Indo. Bener-bener pahami konsepnya, karena tes NTU NUS ini mereka tuh bener-bener tes pemahaman lu gitu. Jadi bukan cuma hafal rumus langsung pakai gitu, gak gitu. Apalagi fisikanya, terutama fisikanya. Untuk fisikanya itu mereka bener-bener tes ke konsep. Jadi mereka bakal ada teori-teori yang bukan hafalan gitu. Lu harus beneran mikir dan beneran paham lah istilahnya, paham dengan topik itu, konsep dari topik itu. Nah, dan untuk tes NTU NUS, sebenarnya rumusnya itu dikasih. Gue masih ingat banget kalau tes NTU itu pas fisikanya itu di halaman paling belakangnya atau halaman pertamanya itu mereka udah list satu halaman itu rumus doang, rumus fisika gitu. Misalnya F sama dengan M kali A. Ya gitu-gitu, semuanya udah dikasih. Jadi sebenarnya kalau untuk tes fisikanya yang NTU ya, kalian tuh gak hafal rumus juga gak apa-apa. Karena mereka gak bakal expect lu untuk hafal semua rumus. Yang penting kalian paham gimana pakai rumusnya, apa konsepnya, udah pasti bisa gitu. That's why menurut gua, kalau kalian mau nanya kalian perlu belajar apa, yang penting paham dulu lah. Banyak sekali topik, bukan banyak sih, beberapa topik-topik yang misalnya gak ada di kurikulum Indo, apakah penting, sebisa mungkin dipelajari. Apakah harus benar-benar kuasai? Ya tentu balik lagi, kalau bisa kuasai ya bagus gitu. Dan kan sistem penerimanya tuh kuota gitu. Jadi kalau misalnya pas kalian tes masuk itu, teman-teman kalian yang ujiannya bareng itu bisa semua, ya jadinya kan susah gitu. Dan karena sistem kuotanya kita jadi nggak bisa bilang, oh kamu tuh pasti bisa gini, pasti bisa gitu, pasti bisa gimana. Jadi itu semua tergantung juga sama orang-orang yang tes bareng lah sama lu gitu. Nah kalau dari soal fisika NUS itu, kalaupun ada yang perlu rumus,
Mereka tuh bukan rumus-rumus yang sulit-sulit sih, misalnya cuma F sama dengan M kali A, itu kan kita udah pasti ingat gitu. Rumus-rumus simpel aja. Mereka gak bakal ada tes yang rumus-rumus bisa kecepatan terminal sebuah benda dalam cairan, itu kan agak rumit ya rumusnya. Gue juga lupa sih rumusnya itu gimana. Tapi yang soal-soal seperti itu gak bakal dites lah, gak bakal muncul. Karena mereka fokusnya itu ke konsep. Lu tuh bener-bener paham gak sih apa yang lu pelajari gitu. Ya jadi intinya tuh menurut gua preparation, persiapan buat tes NTU NUS itu ya bener-bener harus pahami gitu konsepnya. Gak bisa cuma sekedar hafal kerjaan soal gitu. Gak bisa gitu. Ya, yang paling penting itu kalian harus benar-benar pahami konsepnya. Oke, untuk video ini gua rasa itu aja sih pertanyaan yang gua mau bahas dulu. Kayaknya agak berantakan ya penjelasan gue. Tapi semoga bisa bermanfaat lah dan bisa dimengerti apa yang gue bicarakan tadi, apa jawaban-jawaban gue. Semoga bisa jelas dan dipahami lah. Ya intinya memang gitu sih. Kalau dari cara belajar, ya gue gak ada tips-tips spesial gitu. Yang penting pahami konsep, bener-bener pahami konsep. Karena seringkali gue lihat dari teman-teman gue tuh belajar itu lebih ke hafal daripada pahami konsep. Ya itu yang menurut gue agak salah sih. Karena kalau misalnya kalian bener-bener pahami konsep, soalnya mau diubah bentuknya gimana pun kalian bisa kerjain gitu, jadi aman, gak usah takut. Oke, dan satu hal lagi, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga mengenai soal-soal latihan atau mau tanya-tanya tentang tes lebih lanjut, baru-baru ini ada satu open chat nih, gue bakal taruh link open chatnya itu di description juga, jadi kalian bisa join, gue juga ada di dalam. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya soal, mau nanya-nanya tentang tes gitu, mau nanya-nanya tentang NTU NUS, bisa juga join di open chat itu. Oke, jadi gue rasa sekian dulu episode kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau request atau apa, boleh komen atau boleh DM ke gue juga. Gue bakal sebisa mungkin gue jawab lah pertanyaannya. Dan ya terima kasih udah nonton video gue sampai akhir ini. Maaf kalau misalnya penjelasan gue masih berantakan ya. Kayaknya penjelasan gue agak berantakan sih tadi. Tapi ya sudahlah, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Ya kalau misalnya kalian suka konten begitu, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga biar kalau gue ada video baru kalian tahu gitu. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.